Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan laporan proyek akhir SPSS tentang pengaruh sosial media marketing, brand awareness, dan consumer brand engagement terhadap purchase intention pada merek Adidas. Perkenalkan kami dengan saya sendiri, yaitu Hiras Safitri dengan NIM 351. Syarani Emba dengan NIM 374. Oke, yang pertama adalah kerangka penelitian. Yaitu di sini brand awareness berpengaruh terhadap proses intention, yaitu hipotesis 3. Selanjutnya ada social media marketing yang berpengaruh terhadap proses intention, yaitu hipotesis 1. Dan juga consumer brand engagement yang berpengaruh terhadap proses intention, yaitu hipotesis ketiga. Terus selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, penelitian ini mengembangkan beberapa hipotesis berkaitan dengan pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumen. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama adalah hipotesis 1, yaitu persepsi terhadap aktivitas pemasaran melalui media sosial berpengaruh positif terhadap proses intention. Yang hipotesis kedua adalah brand engagement berpengaruh positif terhadap proses intention. Dan yang terakhir adalah hipotesis ketiga, yaitu brand awareness berpengaruh positif terhadap purchase intention. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Jadi data dianalisis secara kuantitatif menggunakan metode Structural Equation Modeling atau SEM dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS 27. Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, peneliti melaksanakan analisis confirmatory factor analysis untuk memastikan validitas konstruk. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan Cronbach alpha dan composite reliability, sedangkan validitas diuji melalui average variance extracted dan discriminant validity. Selain itu, dilakukan juga multi-group analisis untuk menguji efek moderasi dari negara terhadap hubungan antar variabel dalam model penelitian. Yang kedua adalah populasi, yaitu populasi yang menjadi fokus adalah seluruh konsumen yang pernah terpapar pemasaran media sosial dari merek Adidas. Populasi ini mencakup individu-individu yang aktif menggunakan media sosial dan juga memiliki kemungkinan melihat atau berinteraksi dengan konten pemasaran Adidas, baik dalam bentuk iklan berbayar, unggahan organik, endorsement oleh influencer, maupun interaksi langsung dengan akun resmi Adidas di berbagai platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, atau TikTok. Dengan kata lain, populasi ini adalah seluruh pengguna media sosial yang menjadi target dari aktivitas pemasaran digital Adidas dan memiliki potensi untuk menunjukkan respons berupa kesadaran merek, keterbatasan konsumen, serta niat untuk membeli produk. Selanjutnya, Yang ketiga, sampel. Penelitian diambil dari populasi tersebut menggunakan teknik non-probability sampling. Lebih spesifiknya, purposive sampling. Teknik purposive sampling ini dipilih karena peneliti menetapkan kriteria tertentu dalam memilih responden, yaitu individu yang pernah terlihat atau melihat konten pemasaran Adidas eh, di media sosial dan pernah atau sedang mempertimbangkan untuk membeli produk tersebut. Sampel diambil secara sukarela dari responden yang memenuhi kriteria tersebut dan bersedia mengisi kuesioner penelitian. Pemilihan responden dilakukan secara daring sesuai dengan sifat penelitian yang menyoroti interaksi di media sosial, sehingga distribusi kuesioner kemungkinan dilakukan melalui digital seperti WhatsApp, Instagram, dan platform online lainnya. Penggunaan purposive sampling dianggap tepat karena memungkinkan peneliti memperoleh data dari responden yang benar-benar relevan dengan objek penelitian, yaitu pengguna media sosial yang terpapar aktivitas pemasaran Adidas. Yang keempat, instrumen penelitian. Nah, instrumen yang dilakukan atau digunakan dalam penelitian ini berupa angket kuesioner tertutup yang disusun berdasarkan indikator dari masing-masing variabel penelitian. Setiap pertanyaan dalam angket diukur menggunakan skala Likert 5 poin dengan kategori jawaban sebagai berikut. Yang pertama, satu, sangat
tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga netral, yang keempat setuju, dan yang kelima sangat setuju. Angket ini dirancang untuk mengukur persepsi responden terhadap variabel social media marketing, brand awareness, consumer brand engagement, dan purchase intention. Setiap variabel diukur melalui beberapa indikator yang diadaptasi dari teori peneliti terdahulu. Dan kelima, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner online yang disusun dalam bentuk Google Form. Kuesioner dirancang berdasarkan indikator yang mewakili setiap variabel penelitian dan menggunakan skala Likert 1 sampai 5 yang tadi, di mana nilai 1 berarti sangat setuju dan nilai 5 berarti sangat sangat tidak setuju dan nilai 5 berarti sangat setuju. Nah, formulir disebarkan secara daring kepada responden melalui aplikasi WhatsApp dengan sasaran responden yang sesuai dengan kriteria penelitian. Jumlah total responden yang berhasil mengisi kuesioner adalah 65 orang. Seluruh data yang terkumpul kemudian diunduh dan diolah menggunakan software SPSS untuk keperluan analisis data, termasuk analisis deskriptif, analisis missing value, uji normalitas, uji outlier, uji validitas, reliabilitas, serta hipotesis. Dan yang keenam, teknik analisis data. Nah, teknis analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dengan menggunakan beberapa tahapan analisis statistik berbantuan software IMB SPSS versi 27. Langkah-langkah analisis yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi yang pertama, analisis deskriptif. Digunakan untuk mengetahui gambaran umum dari persepsi responden terhadap masing-masing variabel penelitian, seperti social media marketing, brand awareness, consumer brand engagement, dan purchase intention. Analisis ini menghasilkan nilai mean atau rata-rata dan standar deviasi untuk masing-masing variabel yang menunjukkan bahwa seluruh konstruk memiliki nilai rata-rata di atas 3,5, artinya berada dalam kategori tinggi. Dan yang kedua, analisis missing value. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi kelengkapan data yang diperoleh. Hasil analisis menunjukkan tidak ada data yang hilang atau missing sehingga tidak perlu dilakukan pergantian nilai. Dan yang ketiga, uji normalitas. Nah, uji normalitas ini digunakan untuk melihat apakah data residual berdistribusi normal. Nilai asim signifikan sebesar 0,200 atau lebih besar dari 0,05 menandakan bahwa data memenuhi asumsi normalitas syarat penting dalam analisis regresi, linear, dan SEM. Dan yang keempat, uji outlier. Menggunakan box plot untuk mendeteksi nilai ekstrim, hasil menunjukkan tidak ada outlier yang berarti, sehingga seluruh data layak digunakan untuk analisis lebih lanjut tanpa eliminasi. Dan yang kelima, uji validitas. Nah, uji ini dilakukan melalui konfirmatory faktor analisis atau CFA untuk memastikan bahwa indikator yang digunakan mampu mengukur konstruk secara tepat. Ada validitas konstruk juga diuji menggunakan average varian extract atau AV dan diskriminan validity. Yang keenam, uji reliabilitas. Uji ini menggunakan nilai Cronbach alpha dan composite reliability untuk memastikan bahwa alat ukur yang digunakan bersifat konsisten dan stabil dalam mengukur konstruk. Dan yang ketujuh, pengujian hipotesis. Ujian dilakukan dengan regresi linear terhadap variabel-variabel penelitian. Selain itu juga digunakan metode structural equation modeling atau SEM untuk menguji hubungan antar variabel secara simultan dan kompleks. Dan yang berikut D, hasil penelitian dan pembahasan yang dari uji olah data yang dilakukan di SPSS. Yang pertama itu analisis deskriptif. Nah, jadi analisis deskriptif menunjukkan bahwa secara umum seluruh konstruk penelitian memperoleh nilai rata-rata mean di atas 3,5 yang menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap masing-masing variabel berada dalam kategori tinggi atau cenderung setuju. Variabel SL seperti yang ada pada tabel di atas memperoleh mean sebesar 3,9846 dengan standar deviasi sebesar 0,69039. Menjadikannya variabel dengan tingkat persepsi paling tinggi dan stabil. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden merasa puas terhadap
aspek yang diukur, serta resepsi mereka relatif homogen. Yang kedua, variabel AC memiliki rata-rata sebesar 3,9354 dengan simpangan baku 0,72466, menunjukkan bahwa responden juga memiliki ketertarikan emosional yang cukup kuat terhadap objek yang diteliti. Tingkat penyebaran data tergolong moderat, menandakan adanya sedikit variasi dalam tanggapan. Yang ketiga, variabel PO mencatat rata-rata 3,7154 dan standar deviasi sebesar 0,78422, mengindikasikan bahwa sebagian besar responden menilai kinerja yang dihasilkan cukup baik, meskipun terdapat variasi penilaian di antara responden. Adapun variabel POVIT memperoleh rata-rata terendah yakni 3,6731 disertai standar deviasi tertinggi sebesar 0,79417. Jadi meskipun nilai rata-rata masih berada dalam kategori positif, tingginya variasi jawaban menunjukkan adanya perbedaan persepsi yang lebih besar di antara responden mengenai dampak profitabilitas. Dengan demikian, seluruh variabel memiliki persepsi positif dari responden yang selanjutnya dapat dijadikan dasar dalam pengujian hubungan antar variabel pada setiap inferensial. Dan yang kedua, analisis missing value. Nah, jadi berdasarkan hasil analisis missing value pada tabel di atas, diketahui bahwa jumlah data valid untuk keempat variabel yaitu variabel AC, SL, APO, dan POVIT adalah sebanyak 65 responden. Jadi tidak terdapat data yang hilang atau missing pada seluruh variabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa data lengkap dan tidak memerlukan proses imputasi nilai yang hilang. Nilai rata-rata median yang untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut. Yang pertama, variabel AC sebesar 3,9354, variabel SL sebesar 3,9846, variabel PO sebesar 3,7154, dan variabel POVIT sebesar 3,6731. Angka-angka ini menunjukkan bahwa secara umum responden memberikan penilaian yang cukup tinggi terhadap setiap variabel dengan kisaran rata-rata mendekati nilai 4 dan skala Likert 1 sampai 5. Nah, jadi adapun nilai simpangan baku atau standar deviasi untuk masing-masing variabel adalah variabel AC sebesar 0,72466, variabel SL sebesar 0,69039, variabel PO sebesar 0,78422, dan variabel POVIT sebesar 0,79417. Nilai simpangan baku tersebut menunjukkan bahwa persebaran data dari masing-masing variabel berada pada tingkat yang sedang atau yang artinya tangkapan responden relatif konsisten, namun masih menunjukkan variasi yang wajar secara keseluruhan dan data dapat dianggap baik dan siap untuk digunakan dalam tahap analisis selanjutnya. Dan yang ketiga tuh uji normality. Nah, jadi berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas, diperoleh nilai signifikan sebesar 0,200 yang lebih besar dari batas signifikan 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara distribusi residual dengan distribusi normal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas dalam regresi linear telah terpenuhi. Dan yang keempat itu uji outlier. Ya, jadi dari hasil uji outlier seperti pada gambar di atas, dapat dilihat bahwa tidak terdapat nilai outlier pada keempat variabel. Nah, hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya simbol atau simbol titik atau asterisk di luar batas garis pada masing-masing box plot. Selain itu, nilai median pada variabel PAC
variabel SL berada relatif di tengah kotak, menunjukkan bahwa distribusi data tergolong simetris. Sementara itu, PPO, eh, variabel PPO fit, POPO dan PO fit memiliki whisker bawah yang lebih panjang yang mengindikasi adanya sebaran data yang lebih besar ke arah nilai rendah. Meskipun demikian tidak ditemukan outlier sehingga data dari seluruh variabel dinyatakan bersih dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya tanpa perlu perlakuan khusus. Dengan demikian, hasil ini mendukung validitas data dan memperkuat kelayakan model yang akan digunakan pada tahap analisis regresi atau uji hipotesis berikut. Dan yang kelima, pengujian validitas. Jadi, eh, analisis validitas dilakukan menggunakan metode prinsipal komponen analisis dengan rotasi Parimax dan Kaiser normalization. Tujuannya adalah untuk menguji apakah masing-masing konstruk dalam penelitian ini uh, diukur secara diukur uh, secara sahih oleh indikatornya. Hasilnya sebagai berikut. Nah, yang pertama itu variabel AC, nilai loading sebesar 0,879 pada komponen 3, dan variabel SL nilai loading sebesar 0,938 pada komponen 2, dan variabel PO eh, nilai loading sebesar 0,875 pada komponen 4, dan variabel PO fit nilai loading sebesar 0,913 pada komponen 1. Ya, jadi nilai loading faktor eh, lebih besar dari 0,7 dianggap sangat baik dan menunjukkan bahwa konstruk tersebut memiliki validitas konstruk yang kuat. Dalam hal ini, semua konstruk memiliki nilai loading di atas 0,87, tidak terdapat cross loading. Artinya, setiap konstruk hanya berkaitan erat dengan satu komponen. Rotasi konvergen hanya dalam 5 iterasi menandakan bahwa konstruk faktor stabil. Ada pula yang kedua, analisis pada tabel ini. Analisis ini bertujuan untuk menguji validitas konstruk dari masing-masing item. AC2, AC5, SL2, SL5, PO3, PO5, dan PO1, PO4. Apakah mereka memuat indikator yang sebesar yang benar-benar mengukur konstruknya dan tergolong dalam faktor yang tepat. Yang pertama, komponen 1 atau SL itu nilai SL2 sebesar 0,711, SL3 0,777, SL4 0,781, SL5 0,681. Dan semua item SL memiliki loading faktor lebih dari 0,6, menunjukkan bahwa seluruh pernyataan valid dan tergolong kuat sebagai indikator variabel SL. Dan di komponen 2, variabel PO3 sebesar 0,790 dan PO4 0,772. Nah, dua indikator PO ini memiliki loading faktor sangat tinggi, sehingga validitasnya sangat baik untuk mengukur variabel performance outcome atau PO. Dan komponen ketiga, PO fit. PO fit 1 sebesar 0,743, PO fit 2 sebesar 0,713, PO fit 3 sebesar 0,512, PO fit 4 sebesar 0,882. Nah, jadi keempat item ini memiliki nilai loading lebih besar dari 0,5, artinya semuanya valid meskipun PO fit 3 adalah yang paling lemah, namun masih bisa diterima karena melewati ambang batas umum, itu lebih dari 0,5. PO fit 4 menunjukkan indikator yang paling kuat. Dan yang keempat, komponen keempat,
variabel AC2 sebesar 0,921, AC5 sebesar 0,505. AC2 memiliki validitas yang sangat kuat, sementara AC5 memiliki masih dapat diterima meskipun mendekati ambang bawah. Perlu perhatian jika digunakan sebagai satu-satunya indikator dalam analisis selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah pengujian reliabilitas. Yang pertama adalah variabel AC. Nilai Cronbach's alpha tersebut menunjukkan sebesar 0,727 yang menunjukkan bahwa instrumen pengukuran untuk variabel affective commitment memiliki reliabilitas yang baik menurut standar umum, yaitu nilainya kurang lebih dari 0,70 yang berarti reliable. Nilai antara 0,70 sampai 0,80 berarti cukup baik dan dapat diterima dalam penelitian sosial. Maka dengan demikian, kelima item yang digunakan untuk mengukur konstruk affective commitment memiliki konsistensi internal yang memadai dan dapat dipercaya untuk digunakan dalam analisis selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah variabel SL, yaitu nilai alfanya sebesar 0,711 yang menunjukkan bahwa instrumen pengukuran variabel SL memiliki reliabilitas yang cukup baik. Dalam standar penelitian sosial, nilai Cronbach alpha lebih dari 0,7 sudah dianggap reliable atau konsisten. Artinya, kelima item dalam variabel ini mampu mengukur konstruk satisfaction level secara statis. Yang selanjutnya adalah variabel PO, yaitu nilai alfanya sebesar 0,755 yang tergolong dalam kategori reliabilitas yang baik, yang menunjukkan bahwa keempat item pada variabel PO konsisten dalam mengukur satu konstruk yang sama. Semakin mendekati satu, semakin tinggi tingkat konsistensinya. Yang selanjutnya adalah variabel profit, yaitu nilai kontrak alfanya sebesar 0,781 yang menunjukkan bahwa keempat item yang digunakan untuk mengukur variabel profitability impact memiliki konsistensi internal yang baik dalam penelitian kuantitatif. Nilai 0,781 berada pada rentang yang menunjukkan bahwa instrumen ini cukup kuat dan stabil dalam mengukur konstruk yang dimaksud, yaitu persepsi responden terhadap dampak profitabilitas. Yang ketujuh adalah pengujian hipotesis. Yang pertama untuk uji regresi TAC terhadap profit, yaitu nilai R-nya sebesar 0,580 yang menunjukkan korelasi positif antara TAC dan juga profit. Untuk R-square-nya sebesar 0,336, artinya variasi dalam profitability impact dapat dijelaskan oleh effective commitment. Untuk sisanya adalah 66,4% yang dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Model cukup baik karena nilai R-square berada di atas 0,7. Untuk tabel ANOVA-nya, nilai F-nya sebesar 29,853 dan signifikansinya kurang dari 0,001 yang menunjukkan bahwa model regresi ini signifikan secara statistik. Artinya, variabel TAC secara simultan berpengaruh nyata terhadap D. Untuk selanjutnya adalah tabel koefisien, yaitu koefisien regresi TAC sebesar 0,572, artinya setiap kenaikan satu satuan pada active commitment akan meningkatkan profitability impact sebesar 0,572 satuan. Terus selanjutnya adalah nilai T, yaitu sebesar 5,464 dengan signifikansi kurang dari 0,01 yang menunjukkan bahwa pengaruh TAC terhadap T itu signifikansi secara parsial. Tabel beta sebesar 0,580 mengindikasikan pengaruh TAC cukup kuat terhadap profit dalam skala standar. Variabel affective commitment berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitability impact. Model dapat menjelaskan sekitar 33,6% varians dalam variabel dependen. Oleh karena itu, hipotesis penelitian dinyatakan diterima. Selanjutnya adalah uji regresi TSL terhadap T-profit, yaitu R-nya sebesar 0,381 yang menunjukkan korelasi positif antara variabel TSL dan juga T-profit. Untuk R-square-nya sebesar 0,155, berarti 14,5% variasi profitability impact dapat dijelaskan oleh satisfaction level.
Sisanya adalah 85,5% dijelaskan oleh faktor lain di luar model ini. Untuk selanjutnya ada tabel ANOVA. Untuk nilai F-nya sebesar 9,999 yang menunjukkan kekuatan model. Untuk signifikansinya adalah 0,002 lebih kecil dari 0,05, maka model regresi ini signifikansi secara statistik. Artinya, variabel TSL secara bersama-sama menjelaskan perubahan pada deposit secara signifikan. Selanjutnya adalah tabel koefisien. B-nya sendiri sebesar 0,385 yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan satuan pada satisfaction level akan meningkatkan profitability impact sebesar 0,385 satuan. Untuk nilai T-nya sendiri adalah 3,165 dan signifikansinya adalah 0,002 kurang dari 0,05, artinya pengaruh TSL terhadap deposit signifikan secara parsial. Untuk bedanya sendiri menunjukkan 0,381 yang berarti kekuatan pengaruh yang tidak. Selanjutnya adalah uji regresi TPO terhadap deposit. Di sini dapat dilihat bahwa R-nya adalah 0,656 yang menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif yang kuat antara variabel TPO dan TPO. Untuk R-nya sebesar 0,30 berarti bahwa 43% variasi profitability impact terdapat dijelaskan oleh performance outcome atau PO. Sisanya yaitu 57% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Selanjutnya ada adjusted R-square sebesar 0,421 yang menunjukkan nilai koreksi yang mengakomodasi jumlah prediktor atau ukuran sampel dan tetap tergolong tinggi. Selanjutnya ada tabel ANOVA. Di sini terlihat bahwa nilai F sebesar 44,561 yang menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan. Selanjutnya adalah signifikansinya sebesar kurang dari 0,01, yaitu jauh di bawah 0,05. Berarti model ini valid secara statistik dan variabel LPO berpengaruh signifikan terhadap deposit secara signifikan. Selanjutnya untuk koefisiennya adalah D sebesar 0,640, artinya setiap kenaikan satu kesatuan pada PPO akan meningkatkan deposit sebesar 640 satuan. Untuk T-nya sendiri adalah 6.695 dan signifikansinya kurang dari 0,01. Artinya pengaruh variabel PO terhadap deposit sangat signifikan secara parsial. Untuk betanya sendiri sebesar 0,666 yang menunjukkan pengaruh yang kuat dan positif. Oke, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.